Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lavender Channel bersama Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eh, bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Kita saksikan video berikut ini. Oke, adik-adik, kita mulai untuk soal berikutnya. Akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 dan seterusnya dikurangi akar 20 dikurangi akar 20 dikurangi akar 20 dan seterusnya, hasilnya adalah berapa? Nah, gimana nih ngerjain soal yang kayak gini ya? Kelihatannya serem ya, kelihatannya ya. Oke, kita coba bahas sedikit-sedikit yang sebelah kiri dulu, baru habis itu yang sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kiri ini kita misalkan P. Nah, yang sebelah kanan ini kita misalkan Q. Lalu nanti kita mau nyari nilai P ditambah Q ya. Oke. Caranya sama nih ya. Oke, akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 dan seterusnya ya. Oke, ini kita misalkan P. Nah, bagaimana mencari nilai P? Langkah pertamanya, nih adik-adik bisa kuadratkan ya. Bisa dikuadratkan, sehingga akar yang paling depan hilang kalau dikuadratkan. Jadi tertulis 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Hati-hati jangan lupa di sebelah kanan juga dikuadratkan, sehingga bentuknya menjadi P kuadrat. Nah, kalau adik-adik lihat, yang ini nilainya sama. P lagi. Nah, jadi bentuknya gimana? 20 plus P sama dengan P kuadrat. Kita mau nyari nilai apa tadi? P-nya ya. Oke, kita buat persamaan kuadrat dengan cara memindahkan semuanya ke kanan. P kuadrat min P min 20 sama dengan 0. Faktorkan. Ini udah pada jago dong. P min 5, P plus 4 sama dengan 0. Nah, ada dua nilai P-nya. Yang satu plus 5, yang satu minus 4. Yang diambil yang mana? Yang diambil yang plus 5. Setuju. Karena nilai dari akar, ya bentuk akar tidak boleh negatif. Berarti yang ini TM ya, tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah P sama dengan 5. Untuk yang sebelah kiri. Nah, bagaimana untuk yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan sama prinsipnya dengan sebelah kiri. Adik-adik tulis akar 20 minus akar 20 minus akar 20 dan seterusnya. Ini dimisalkan Q. Apa tadi langkah berikutnya? Kuadratkan. Oke, kuadratkan gitu ya. Sehingga akar yang depan hilang, jadi 20 minus akar 20 minus akar 20 dan seterusnya. Sama dengan, hati-hati, Q kuadrat. Nah, yang akar 20 min akar 20 ini namanya Q juga. Sehingga kita dapat persamaan Q kuadrat, langsung aja ya. Plus Q, maaf. Minus 20 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan gimana? Udah pada bisa nih. Q plus 5 dan Q minus 4. Oke, jadi Q-nya ada 2. Yang pertama minus 5, yang kedua nilainya 4 Q-nya. Yang mana yang diambil? Yang positif, udah pada tahu. Sehingga yang minus 5 tidak memenuhi. Pertanyaannya adalah, maaf, P minus Q. Nah, ini langsung aja saya balik, lanjut lagi ke atas ya. Nggak muat. Set. Nah, P minus Q berarti 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Oke.
Mudah bukan? Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika 9 pangkat M sama dengan 4, maka 4 dikali dalam kurung 3 pangkat M plus 1, tutup kurung dikurangi 27 pangkat M. Sama dengan berapa? Nah, ini kita berusaha untuk mencari M-nya dulu ya. Berusaha mencari M-nya dulu atau bentuk yang mirip dengan itu ya. Oke, kita coba sederhanakan bentuk 9 pangkat M. 9 ini adalah 3 pangkat 2. Jadi pangkat kalau dipangkatkan lagi, nanti pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 2M sama dengan 2 pangkat 2. 4 kan 2 pangkat 2 ya. Oke, seperti ini. Nah, ini 2-nya bisa dicoret yang atas ya, sama-sama dibagi 2. Jadi kesimpulannya 3 pangkat M bernilai 2. Oke, bisa dimengerti? Nah, yang dalam kurung yang di sini kita uraikan. Sifat eksponen kalau ditambah jadinya diapain? Dikali, betul ya. Nah, tutup dulu, kurangi 27, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3M. Oke, 3 pangkat M bernilai 2, berarti 4 kali dalam kurung 2 kali 3. 3 pangkat 3M bisa ditulis 3 pangkat M kurung tutup pangkat 3. Sama saja. 3 kali M dengan M kali 3. Ya nggak? Nah, yang ini 4 kali 6, 24. Yang ini 2 kan? 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Jadi 24 dikurangi 8. Berapakah? 24 dikurangi 8. 16. Sehingga kita dapat jawaban yang C. Gitu ya. Mudah bukan? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X minus 1 sama dengan 6, maka 2X dalam kurung pangkat X sama dengan berapa? Nah, gimana nih adik-adik kerjain soal seperti ini? Kita coba sederhanakan dulu bentuk persamaan yang di sebelah kiri ini ya. 4 pangkat X didiemin, lalu sifat eksponen 4 pangkat X dikurang 1, artinya apa? Sama dengan 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1. Nah, ini sifat eksponennya ya. Kemudian 4 pangkat X-nya boleh kita misalkan ya, misal 4 pangkat X adalah P, misal ya. Berarti bentuk ini P dikurangin P per 4 sama dengan 6. Supaya tidak ada pecahan, kita boleh kali dengan sebuah konstanta, yaitu 4 ya. Kita kalikan dengan 4, hasilnya gimana? 4P dikurangi P sama dengan 24. Lanjut, 3P sama dengan 24. Sehingga kita dapat P-nya 8 ya. P-nya 8. Kita coba kembalikan, P-nya itu apa tadi? P-nya adalah 4X kan? P-nya ya. Sehingga bisa ditulis 4 pangkat X sama dengan 8. 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Kalau 4, 2 pangkat 2. Ada X-nya ya. Nah, jadi seperti ini kan. 2 kali X. 2-nya bisa dicoret. Jadi kesimpulannya, 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya 2X pangkat X gitu pertanyaannya. Berarti yang ditanyain adalah 2X kita ganti dengan ini. Nih, 2X-nya ya, langsung diganti dengan 3. Pangkat X, X-nya kita ganti dengan 3 per 2. Jadi 3 pangkat 3 per 2.
Kalau saya sering mengerjakan model gini, 3/2 ini dipecah. Jadi 1/2, 3/2. Oke, dibikin pecahan yang seperti ini. Ya. Nah, kalau ada 3/1/2, ini artinya 3/1 dikali 3/1. Nah, seperti itu. Kalau 3/2/2, 3/2 dikali 3/1. Nah, 3-nya diam, sifat eksponen 3/1 sama dengan akar 3. Sehingga dapat jawabannya 3/3. 3/3 yang mana? 3/3, yang B. Nah, seperti ini. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Grafik fungsi Y sama dengan M pangkat X melalui titik 2,5 dan 5,N. Pertanyaannya, berapakah nilai M dikali N? Nah, ini hati-hati di sini ya, tipenya adik-adik. Y-nya sama dengan M pangkat X. Berarti kalau ada titik 2,5, kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti Y-nya diganti 5, M-nya diam, X-nya diganti 2 ya. 5 sama dengan M pangkat 2. Kemudian yang 5,N ya. Jadi X-nya diganti 5, Y-nya diganti N. N sama dengan 5. N sama dengan M pangkat 5. Nah, seperti ini ya. Oke. N sama dengan M pangkat 5. Kalau dirubah M pangkat 5-nya, ini kan seperti M pangkat 2 kali M pangkat 2 kali M pangkat 1. Sepakat nggak? Ya, karena M pangkat 2 nilainya 5, berarti N nilainya berapa? 5 kali 5 kali M. Jadi hasilnya N itu adalah 25 kali M. Yang ditanyain apa? M kali N pertanyaannya. Nah, pertanyaannya M dikali N. Berarti M dikali N. Nah, ini N-nya nih. Dikali 25M. Berarti hasilnya 25 dikali M kuadrat. Berapakah M kuadratnya? 5. Berarti 25 dikali 5. Kebayang nggak? Kebayang ya, hasilnya adalah 125. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. 125 sama dengan 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Oke, jawabannya yang E. Mudah bukan?